Namaku Indra, aku hanya pria biasa yang hidup dari gaji bulanan sebagai karyawan di sebuah gudang logistik. Hidupku tak mewah, tapi aku merasa cukup. Aku selalu percaya, kebahagiaan sejati tak ditentukan oleh seberapa tebal dompet, tapi seberapa besar cinta dan kejujuran yang kita miliki. 4 tahun lalu, aku menikah dengan seorang wanita yang sangat kucintai, namanya Ayu. Dia manis, lembut, dan dulu selalu bilang bahwa dia mencintaiku karena aku pekerja keras dan setia. Kami menikah bukan karena harta, tapi karena cinta yang katanya tulus dari hati. Pernikahan kami digelar sederhana di kampung, tanpa gedung mewah, tanpa gaun mahal. Hanya tenda di halaman rumah dan nasi tumpeng sebagai jamuan. Tapi itu adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Waktu itu aku yakin, aku telah menemukan pendamping seumur hidupku. Setiap pagi aku pergi bekerja sebelum matahari terbit, dan pulang saat malam menjelang. Tapi aku tak pernah mengeluh, karena setiap pulang, Ayu selalu menungguku di rumah dengan senyuman dan secangkir teh hangat. Di momen-momen sederhana itu, aku merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Aku mulai menyusun rencana masa depan, ingin membangun rumah kecil di pinggir kota, punya anak, dan hidup tenang bersamanya sampai tua. Semua itu menjadi semangatku untuk terus bekerja keras. Tapi yang tidak aku tahu saat itu, cinta yang kuanggap tulus ternyata hanyalah topeng dari luka yang akan segera datang. Setelah menikah, hidup kami tidak langsung berubah. Aku dan Ayu masih tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Gajiku pas-pasan, tapi cukup untuk makan, bayar listrik, dan sesekali jalan-jalan sederhana saat akhir pekan. Ayu sempat ingin bekerja, tapi aku menolak dengan halus. Bukan karena aku melarang, tapi karena aku ingin dia hidup nyaman tanpa perlu capek-capek mencari uang. Aku ingin menjadi suami yang bisa diandalkan. Aku mulai mengambil pekerjaan tambahan. Setelah kerja utama di gudang, aku lanjut jadi kurir ojek online malam harinya. Tubuhku lelah, tapi dalam hati aku merasa bangga karena semua ini kulakukan demi Ayu. Demi bisa menabung untuk rumah impian kami. Demi bisa membelikannya barang-barang yang dia suka. Dan supaya kelak anak kami bisa hidup lebih layak. Setiap hari aku pulang malam. Kadang Ayu sudah tidur, kadang dia masih terjaga menunggu. Tapi belakangan dia mulai jarang menyapaku. Dia hanya sibuk dengan ponselnya, atau langsung masuk kamar setelah sekadar berkata, "Mandi sana, kamu bau jalanan." Aku tak ambil hati. Aku pikir dia lelah atau sedang banyak pikiran. Aku yakin, semua ini hanya fase. Yang penting, aku tetap fokus kerja dan menabung. Beberapa kali aku mencoba mengajak liburan, tapi dia selalu menolak. Katanya malas. Katanya capek. Aku percaya dan tak pernah memaksa. Waktu itu aku bahkan sempat berpikir, mungkin aku harus kerja lebih keras lagi, biar dia benar-benar bahagia. Tapi aku salah. Aku tak sadar bahwa kerja keras yang kulakukan justru menjauhkan kami. Dan di balik lelahku yang tak terlihat, dia mulai mencari bahagia di tempat lain. Hari-hari berlalu, dan aku masih menjalani rutinitasku seperti biasa, kerja pagi, lanjut narik ojek sampai malam. Aku pikir semua baik-baik saja, sampai perlahan aku mulai merasakan perubahan kecil dalam sikap Ayu. Dulu, dia selalu menyambutku dengan senyum hangat. Sekarang, hanya tatapan datar. Dulu, dia selalu bertanya, "Capek ya, Mas?" Tapi kini, suaranya dingin, bahkan kadang tak ada sapaan sama sekali. Awalnya aku menganggap itu hal wajar. Namanya juga rumah tangga, pasti ada naik turun. Tapi perubahan itu semakin terasa aneh. Dia sering mengunci ponselnya, bahkan dibawa ke kamar mandi. Dulu ponselnya sering ia letakkan begitu saja di meja. Sekarang, seperti harta karun yang tak boleh disentuh. Aku juga mulai jarang melihat dia masak. Alasannya macam-macam: capek, pusing, atau malas makan di rumah. Lebih sering dia memesan makanan online, atau bilang mau makan di luar bersama teman. Pernah suatu malam aku pulang lebih awal dari biasanya karena orderan sepi. Saat masuk rumah, Ayu terlihat kaget. Wajahnya pucat, dan buru-buru mematikan panggilan video di ponselnya. Saat aku tanya siapa, dia jawab cepat, "Teman SMA, lagi nostalgia." Aku hanya mengangguk, meski hatiku mulai tak tenang. Malam itu aku duduk di kamar mandi cukup lama. Bukan untuk membersihkan tubuh, tapi untuk menenangkan hati. Perasaan curiga, takut, dan sedih mulai bercampur jadi satu. Tapi aku masih mencoba menepis semuanya. Ayu, nggak mungkin begitu, pikirku dalam hati. Aku cuma terlalu capek. Mungkin perasaanku saja yang berlebihan. Tapi perasaan tak pernah sepenuhnya bohong. Dan saat tanda-tanda kecil terus bermunculan, aku sadar ada yang sedang dia sembunyikan dariku. Sejak malam itu, aku mulai lebih peka terhadap sikap dan gerak-gerik Ayu. Bukan karena aku tak percaya padanya, tapi karena ada suara kecil di dalam diriku yang terus berkata, ada yang tidak beres. Suatu hari saat aku pulang lebih awal karena ban motorku bocor, aku mendapati rumah dalam keadaan kosong.
Padahal Ayu bilang hari itu dia tidak kemana-mana. Aku coba hubungi, tapi tak diangkat. Beberapa menit kemudian, dia mengirim pesan singkat. Maaf mas, aku lagi ke rumah teman. Nemenin dia yang lagi sakit. Aku mencoba percaya. Tapi saat aku membuka Instagram story milik teman, Ayu yang kebetulan juga aku follow, tidak ada tanda-tanda Ayu di sana. Malah temannya sedang jalan-jalan di kafe bersama teman-temannya. Hatiku mulai tak tenang. Bohong kecil itu seperti retakan pertama di dinding kepercayaanku. Beberapa hari kemudian, Ayu kembali berkata akan pergi ke rumah orang tuanya. Aku mengangguk dan tidak banyak bertanya. Tapi saat malam hari, ketika aku sedang berhenti di pinggir jalan menunggu orderan, aku melihat mobil sedan hitam melintas di depanku. Dari kaca jendela, aku melihat sosok yang sangat kukenal. Ayu, duduk di dalam mobil bersama pria yang tak kukenal, tertawa. Aku tak langsung bertindak. Aku hanya menatap mobil itu hingga menghilang di tikungan. Dada sesak, napas berat, tapi otakku bekerja cepat. Aku tak ingin gegabah. Aku butuh bukti. Sejak malam itu, aku mulai menyimpan semua pesan. Mencatat semua kebohongan kecil. Bahkan memasang aplikasi pelacak lokasi di ponselnya saat dia tidur. Bukan karena aku ingin mengendalikan dia, tapi karena aku merasa dikhianati. Bohong kecil itu ternyata bukan satu-satunya. Dan aku tahu, sebentar lagi aku akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang akan menghancurkan semua keyakinanku. Hari-hari berikutnya aku seperti hidup dalam dua dunia. Di depan Ayu, aku tetap jadi suami seperti biasa, tersenyum, membelikan makanan favoritnya, menanyakan kabarnya. Tapi di belakangnya, aku menjadi detektif untuk pernikahanku sendiri. Aplikasi pelacak yang kutanam di ponselnya mulai menunjukkan pola aneh. Ayu sering berada di lokasi yang jauh dari rumah teman atau keluarganya. Salah satunya adalah sebuah apartemen mewah di pusat kota, tempat yang tak pernah dia sebut. Bahkan saat aku tanya langsung, suatu sore aku memutuskan untuk menunggu di depan apartemen itu. Masih memakai jaket ojol agar tak dikenali, aku duduk di motor, berpura-pura mengecek aplikasi sambil mengamati pintu masuk. Tak butuh waktu lama, mobil sedan hitam yang pernah kulihat kembali muncul. Pintu terbuka, dan Ayu turun dengan senyum yang tak pernah lagi kutemui di rumah. Di belakangnya, keluar seorang pria berbadan tinggi, mengenakan jas rapi, tampan, dan jelas. Bukan dari dunia yang sama denganku. Dunia mereka adalah dunia gemerlap, penuh kemewahan, dan penuh kebohongan yang sengaja disembunyikan dariku. Mereka berjalan beriringan. Pria itu menggandeng tangan Ayu seperti itu hal yang biasa. Dan yang paling menusuk hatiku, Ayu tidak menolaknya. Dia justru menoleh dan tersenyum, lalu bersandar di bahu pria itu. Aku gemetar. Tanganku mencengkeram stang motor. Rahangku mengeras. Tapi aku tak bergerak. Tubuhku seperti membeku. Dunia seakan berhenti sesaat, lalu berputar terlalu cepat hingga aku terlempar ke dalam kehampaan. Malam itu aku tak pulang ke rumah. Aku berhenti di pinggir jalan, mematikan mesin motor, dan duduk diam berjam-jam dalam gelap. Aku mencoba memahami bagaimana bisa wanita yang dulu menangis bahagia di pelaminku kini memeluk pria lain dengan cinta yang lebih hangat daripada yang pernah dia berikan padaku. Bayangan pria itu kini menghantui pikiranku setiap malam. Bukan hanya karena dia merebut istriku, tapi karena dia menunjukkan padaku satu kenyataan pahit. Cintaku tidak cukup. Setelah melihat mereka bersama, hatiku tak lagi bisa menepis kenyataan. Apa yang selama ini kutakutkan, kini benar-benar terjadi. Tapi meski hatiku hancur, aku masih ingin mendengar pengakuan itu langsung dari mulut Ayu. Aku butuh kebenaran, bukan dugaan. 2 hari setelah kejadian itu, aku sengaja pura-pura pulang lebih awal. Saat masuk rumah, Ayu sedang duduk di ruang tamu, terlihat sibuk dengan ponselnya. Wajahnya terkejut melihatku. Mas, kok cepat pulang? Tanyanya gugup. Aku tidak langsung menjawab. Aku duduk di depannya, memandangi wajah yang dulu penuh cinta, tapi kini terasa asing. Nafasku berat, tapi suaraku tetap tenang. Ayu, kamu masih sayang sama aku? Dia terdiam. Pandangannya berpaling, tak sanggup menatap mataku. Hening mengisi ruangan, dan di detik itu aku tahu, semua telah berubah. Aku tahu semuanya, kataku pelan. Pria itu, apartemen itu, mobil hitam itu, kamu masih mau bohong? Ayu menunduk, lama, lalu tanpa berkata apa-apa, air matanya jatuh. Tapi tangis itu bukan karena menyesal, aku bisa merasakannya. Itu lebih seperti rasa bersalah yang sudah terlambat. Aku gak pernah niat nyakitin mas, katanya lirih. Tapi hidup kita terlalu berat. Aku capek terus hidup susah. Jantungku seperti diremas. Jadi, cinta kami bisa dikalahkan hanya karena hidup susah. Dan dia, tanyaku. Ayu mengangguk pelan. Dia baik, perhatian, dan bisa kasih aku kenyamanan yang mas nggak bisa kasih. Ucapan itu menamparku lebih keras dari apapun. Semua lemburku,
semua keringat yang kuteteskan siang dan malam, semua impianku untuk membahagiakan dia ternyata tak berarti apa-apa. Aku rela kerja siang malam buat kamu, Ayu. Suaraku gemetar. Tapi kamu pilih ninggalin aku cuma karena dia lebih kaya. Dia menangis lebih keras. Tapi aku tak lagi peduli. Hati ini sudah terlalu hancur untuk tersentuh oleh air mata palsu. Akhirnya, malam itu Ayu pergi dari rumah. Tanpa banyak kata, tanpa pelukan perpisahan. Hanya dengan koper kecil dan kepergian yang dingin. Dan aku, ditinggalkan bersama luka dan cinta yang tidak dihargai. Setelah Ayu pergi malam itu, rumah ini terasa asing, sunyi, dingin, tak ada lagi suara sendalnya di dapur. Tak ada aroma masakan yang biasa menyambutku pulang. Tak ada lagi senyum meski akhir-akhir ini senyum itu pun sudah jarang kulihat. Aku duduk lama di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang masih terbuka sedikit. Kupandangi cangkir teh favoritnya yang masih tergantung di rak. Kosong, seperti hatiku. Banyak pertanyaan berputar di kepalaku. Apa aku kurang baik sebagai suami? Apa semua perjuanganku tidak cukup? Apa benar cinta bisa kalah oleh uang dan kenyamanan? Tapi setiap kali aku mencoba menjawab, hatiku justru makin sakit. Karena aku tahu, tak ada jawaban yang bisa menenangkan perasaan ini. Semua yang kulakukan selama ini bukan karena kewajiban tapi karena cinta. Dan cinta itu ternyata tidak cukup untuk menahan seseorang yang memang tak pernah benar-benar ingin tinggal. Teman-temanku menyarankan agar aku mencari dia, minta penjelasan lebih lanjut, bahkan memintanya kembali. Tapi untuk apa? Perempuan yang pergi karena tergoda dunia mewah, tidak akan bahagia kembali ke pelukan pria sederhana seperti aku. Aku bahkan mulai berpikir, mungkin sejak awal, aku memang bukan pria yang dia butuhkan. Aku hanyalah tempat singgah sementara, sampai dia menemukan tujuan sebenarnya. Malam itu aku duduk di teras, menatap langit gelap, dengan dada penuh sesak. Tak ada air mata yang keluar, hanya hening yang menggema di hati. Aku sudah lelah bertanya, karena semua tanya itu tak butuh jawaban. Dan sejak malam itu, aku memilih diam. Karena diam adalah satu-satunya cara untuk menerima kenyataan bahwa dia memang tidak pernah benar-benar untukku. Hari-hari setelah kepergian Ayu adalah hari-hari tergelap dalam hidupku. Aku sering pulang kerja tanpa arah, hanya untuk duduk sendiri di kamar, memandangi dinding kosong. Nafsu makan hilang, semangat hidup pun lenyap entah kemana. Suara tawarkan kerja jadi terasa asing, seolah dunia melanjutkan hidupnya. Sementara aku terjebak di tempat yang sama sendirian, patah, dan tak dianggap. Foto pernikahan kami masih tergantung di dinding ruang tamu. Tatapan bahagianya dalam foto itu kini hanya menyisakan luka. Berkali-kali aku hampir menurunkannya, tapi selalu gagal. Entah karena masih menyimpan harapan, atau karena aku belum siap menerima sepenuhnya bahwa dia sudah benar-benar pergi. Pernah suatu malam, aku tak sanggup lagi menahan rasa sakit itu. Aku menangis, bukan menangis biasa, tapi tangis seorang pria yang merasa dihancurkan oleh orang yang paling dia percaya. Dan di tengah isak yang tak tertahan, aku berbisik, "Ayu, kenapa kamu tega?" Tapi di tengah keterpurukan itu, aku mulai sadar. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku sudah kehilangan dia, jangan sampai aku juga kehilangan diriku sendiri. Sedikit demi sedikit, aku mulai membenahi hidupku. Kutata kembali kamar, kubakar beberapa surat kenangan, dan akhirnya, aku turunkan foto pernikahan itu, bukan untuk melupakan, tapi untuk merelakan. Aku kembali fokus bekerja, tapi kali ini bukan demi siapa-siapa, hanya untuk diriku sendiri. Aku mulai menabung bukan untuk membahagiakan orang lain, tapi untuk masa depanku. Aku daftar kursus singkat di malam hari, belajar bisnis kecil-kecilan. Aku mencoba kembali berdiri, meski kaki ini masih goyah. Karena aku tahu, aku boleh terpuruk. Tapi aku tidak akan hancur. Waktu terus berjalan. Luka di hati tak langsung sembuh. Tapi perlahan-lahan aku belajar berdamai. Rasa sakit karena dikhianati tak pernah benar-benar hilang. Tapi kini tak lagi membelenggu langkahku. Usaha kecil-kecilan yang dulu kupelajari di sela kerja kini mulai berkembang. Aku membuka jasa servis elektronik di rumah. Dan perlahan-lahan pelanggan mulai datang dari mulut ke mulut. Dari yang awalnya hanya iseng-iseng, kini aku bisa hidup cukup tanpa harus kerja siang malam seperti dulu. Lebih dari itu, aku mulai menikmati hidupku sebagai diriku sendiri. Aku belajar mencintai diriku lagi, tak lagi menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, apalagi pada cinta yang palsu. Suatu sore, saat aku sedang menutup toko, seorang wanita datang. Wajahnya familiar, Ayu. Dia berdiri di depan pagar, menatapku dengan senyum yang penuh ragu. "Mas Indra, kabar baik," katanya. Aku diam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Alhamdulillah. Baik, kamu sendiri?" Dia menunduk, lalu berkata pelan, "Dia ninggalin aku, Mas, setelah dapat yang dia mau. Dia hilang gitu aja." Aku tak terkejut. Dalam hati,
Aku sudah menebak ini akan terjadi, tapi aku tak merasa senang atau puas. Hanya kosong. Semua rasa terhadapnya sudah habis. Yang tersisa hanyalah kenangan dan pelajaran berharga. Maaf, Ayu. Aku udah nggak tinggal di masa lalu. Ucapku tenang. Dia menitikkan air mata, tapi aku tak tersentuh lagi. Dulu aku menangis karena kepergiannya. Tapi sekarang, aku bersyukur pernah ditinggalkan. Karena dari cinta yang salah, aku menemukan siapa diriku sebenarnya. Dari pengkhianatan, aku belajar untuk kuat. Dan dari luka itu, aku menemukan jalan baru yang tak pernah akan kutukar dengan cinta palsu lagi. Aku bukan Indra yang dulu. Aku bukan suami yang dikhianati. Bukan pria yang ditinggalkan. Aku adalah lelaki yang pernah dicintai, lalu dihancurkan tapi memilih untuk berdiri, bangkit, dan berjalan ke arah hidup yang lebih baik.